Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 17 Juni. Pekan biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami tekun mengasihi semua orang, termasuk mereka yang berbuat tidak baik kepada kami, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus punya kesadaran bahwa dirinya itu semata-mata adalah utusan Allah. Seorang utusan bergantung pada kuasa dan perintah dari atasannya. Utusan itu sendiri tidak punya kuasa atau tidak punya agenda sendiri. Seorang utusan mengikatkan dirinya pada kehendak dan rencana tuannya atau rajanya. Sang raja memberikan kuasa kepada duta dan mengharapkan sang utusan menggunakan kuasa itu untuk melaksanakan kehendak sang raja. Kehendak sang raja surgawi adalah agar kita hidup dalam ketegasan, namun dalam kelembutan. Hal itu terungkap dalam sabda Tuhan hari ini. "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Dan seringkali ayat ini disalahartikan. Orang tidak memahami. Yesus tidak mengajarkan kita agar kita itu diam ketika kita ditindas secara tidak adil. Pada masa Yesus hidup, majikan menampar pipi kanan seorang hamba dengan punggung tangan sebagai wujud penghinaan. Jika si hamba merasa tamparan itu tidak adil, ia bisa memprotes dengan memberikan pipi kirinya sehingga majikan itu terpaksa menggunakan bagian dalam tangannya untuk menampar lagi. Artinya, si hamba menegaskan bahwa dirinya itu bermartabat dan juga patut dihargai oleh majikannya. Inilah
Yang dimaksud ketegasan yang disampaikan dengan kelembutan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya banyak hal yang kita alami. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita, agar kita ini menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat, dan kita membela martabat ini. Jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.